Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai organisasi sosial keagamaan, yaitu NU dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi dakwah yang sangat populer di Indonesia. NU yang dikenal dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, dan Muhammadiyah yang dikenal dengan istilah pemurnian Islam dan gebrakannya dalam dunia pendidikan. Keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda, meskipun pada dasarnya ingin mengenalkan Islam dan ajarannya kepada semua orang. Nahdlatul Ulama sendiri memiliki arti yakni kebangkitan ulama. NU sebagai organisasi besar di Indonesia yang didirikan pada 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang memfokuskan diri pada bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan berdasarkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peranan NU sebagai organisasi keagamaan. Yang pertama, fakta sejarah menunjukkan ketika bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, NU menfatwakan bahwa jihad melawan penjajah itu merupakan hal yang niscaya hukumnya fardu ain, sesuatu yang tak dapat ditawar lagi. Ketika seluruh komponen bangsa mendesain bentuk negara hingga berjuang mempertahankan kemerdekaan, NU pun tidak berpangku tangan. Yang kedua, ketika terjadi tragedi nasional G30 SPKI pada tahun 1965, NU ikut tampil dengan niat mempertahankan keutuhan bangsa. Ketika pemerintah Orde Baru sudah keterlaluan menyeleweng dari cita-cita proklamasi dan tuntutan reformasi dikumandangkan, NU pun dengan tegas mengeluarkan pernyataan dukungannya. Yang ketiga, NU juga berpengaruh dalam perpolitikan di Indonesia. Bahkan pengaruhnya dianggap cukup mendapatkan perhatian di kalangan politisi. Gus Dur adalah salah satu presiden Indonesia yang berasal dari kalangan petinggi NU. Gus Dur berani mengambil berbagai kebijakan-kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan juga turut mempengaruhi perjalanannya. Gus Dur juga sangat dicintai pendukungnya. Mereka sangat antusias menyokong kepemimpinan Gus Dur. Jumlah massa yang sangat banyak menjadi salah satu pendukung kesuksesannya. NU masa kini telah menjelma menjadi gerbong depan dalam membina umat. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai Muhammadiyah. Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, dari kata Muhammad, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammad itu sendiri berarti yang terpuji. Kemudian mendapatkan tambahan ya nisbah yang berfungsi menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah berarti sejenis dari Muhammad. Tegasnya, golongan yang berkemauan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis. Kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Organisasi Muhammadiyah didirikan dengan tujuan memberikan dukungan pada upaya pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-hal mistik. Awalnya Muhammadiyah hanya ada di daerah-daerah keresidenan. Muhammadiyah sebagai gerakan yang berlandaskan agama melahirkan ide-ide pembaharuan. Muhammadiyah ditekankan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kaitan ini, usaha-usaha pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah-masalah praktis ubudiyah dan muamalah. Namun demikian, sebagaimana gerakan pembaharuan Islam yang lain, Muhammadiyah konsisten dengan semboyan kembali pada ajaran yang murni, yakni Quran dan Sunnah. Saat ini, Muhammadiyah dibangun dengan tata kelola yang baik. Begitu terstruktur keberadaannya.
mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan ke desa-desa. Setiap tingkatan dapat dikelola dengan baik. Muhammadiyah menerapkan manajemen yang baik untuk menunjang segala aktivitas dakwahnya. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi juga dinamis. Berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Pembentukan Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran. Metode dakwah Muhammadiyah dan NU. Jauh sebelum Indonesia merdeka, keduanya telah membuktikan dirinya sebagai kesatuan yang utuh dalam upaya mencerdaskan keutuhan bangsa. Ditinjau dari kegiatan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah dan NU memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaannya, sumber ajaran yang digunakan keduanya berupa Al-Quran dan hadis. Sedangkan perbedaannya, Muhammadiyah menggunakan dakwah struktural yang begitu apik. Semuanya diatur dengan baik, selaras, dan tetap mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Muhammadiyah membuat lembaga-lembaga pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi atau PT. Muhammadiyah juga mewarnai perpolitikan di Indonesia. Banyak politisi, polisi kondang yang lahir dari tubuh Muhammadiyah. Muhammadiyah seperti jarum jam yang terus berputar memenuhi kebutuhan umat. Sedangkan NU melalui wibawanya senantiasa menjaga perasaan umat. NU hadir dengan menyelaraskan aturan Islam dan kepercayaan yang telah menyatu di hati masyarakat. Adat istiadat, tradisi, dan segala hal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat tidak semena-mena dibuang. Semuanya dikaji kembali, didiskusikan kembali sesuai tidak dengan tuntutan Islam. Dakwah kultural sangat melekat dalam diri NU. Budaya bukan perusak nilai-nilai agama. Budaya yang selaras bisa dijadikan sebagai media, metode untuk menunjang aktivitas dakwah. Tidak ada yang merusak jika dipertimbangkan dengan baik. Budaya dan agama bisa berjalan secara berdampingan. Inilah yang ditekankan dalam NU. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.